junto pasal 64 ayat 1 KP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengadili berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Letakkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, letakkan terdakwa tetap ditahan, letakkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2005 oleh Rosramanto SHMH selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMH dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMHum masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak 1. Menerima putusan, 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum, 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini maka kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah selesai. Dengan demikian sidang nyatakan ditutup. Subsidi 3 bulan. Lim. 250 ya? 250 ya?
Apa namanya? Apa sih namanya kalau sebelum sidang? Template gue itu. Saya tahu. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan. Langkah hukum selanjutnya yang akan diambil oleh Hasto Kristianto, tadi kalau disampaikan oleh Majelis Hakim ada 3. Yang pertama adalah menerima putusan, kedua mengambil langkah hukum lanjutan, atau ketiga akan pikir-pikir terlebih dahulu. Jelang pembacaan vonis Sekjen PDI Perjuangan, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademik Peduli Hukum juga mengajukan amicus curiae pada tanggal 22 Juli 2025. Dan hal ini juga tadi disampaikan menjadi salah satu masukan dalam pertimbangan hakim ketika mengambil putusan atau vonis pada hari ini. Majelis Hakim menetapkan Hasto Kristianto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan seperti dalam dakwaan pertama, sehingga diperintahkan agar Hasto Kristianto harus dibebaskan dari dakwaan. Hal ini disampaikan Majelis Hakim setelah menimbang keterangan saksi dan alat bukti yang ditunjukkan selama rangkaian persidangan. Sementara kalau untuk dugaan kasus suap kepada Komisioner KPU, ia dijatuhi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda 250 juta rupiah, subsidi 3 bulan penjara. Sejumlah alat bukti tadi disampaikan salah satunya adalah notebook dikembalikan kepada Hasto Kristianto. Hasto pertama kali Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya resmi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka sejak akhir 2024. Ia juga ditahan sejak 20 Februari 2025 untuk kebutuhan pemeriksaan dan penyidikan. Dari rangkaian persidangan yang telah dilalui oleh Hasto Kristianto pada sore hari ini, Majelis Hakim membacakan vonisnya, yaitu untuk kasus perintangan penyidikan. Hasto Kristianto disebutkan tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan. Sementara untuk kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasto Kristianto divonis 3 tahun 6 bulan penjara, denda 250 juta rupiah, subsidi 3 bulan.